Baik, berikutnya kita akan membahas tentang PHP Session. Apakah itu PHP Session? Bisa dicek di internet ya. PHP Session itu adalah salah satu cara bagaimana sebuah informasi atau variabel itu bisa disimpan sehingga ketika di aplikasi web, ketika kita pindah halaman atau pindah file ya, misalkan dari menu.php, kemudian kita pindah ke order.php, maka informasi itu tetap bisa diakses atau tetap bisa disimpan. Ya. Dan informasi itu akan tetap ada selama browsernya tidak ditutup. Selama sessionnya tidak dihancurkan. Ya. Jadi ketika kita bekerja dalam sebuah aplikasi, bukan web ya, ketika kita membuka aplikasi, melakukan perubahan, kemudian menutup, ya, maka informasi yang kita gunakan itu kita bisa simpan dalam session. Ya, komputer tahu siapa Anda, misalkan karena Anda sudah login, kemudian kapan Anda memulai, ya dicatat jam berapa, kemudian kapan Anda ditutup, dicatat jam berapa. Nah, itu kita bisa nyimpan dalam sebuah session. Nah, kalau di aplikasi desktop bukan web, itu mungkin ketika kita pindah halaman nggak masalah gitu ya, karena ada variabel global yang bisa diakses antar form. Tapi kalau di internet itu akan menjadi masalah. Ya. Jadi web server nggak tahu siapa Anda, kemudian tidak tahu apa yang sudah Anda lakukan, karena antar halaman itu tidak ada informasi yang disimpan. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan session. Dengan session ini bisa digunakan untuk menyimpan informasi user yang akan digunakan pada halaman-halaman lain yang berbeda. Informasi apa yang bisa disimpan dalam session? Macam-macam. Username ketika dia login, favorite color, misalkan, dan sebagainya. Begitu ya. Dan session itu secara default akan disimpan di klien ya, di browser, di komputernya browser, selama user belum menutup browser. Itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi aplikatifnya seperti apa ya tadi ya? Ketika kita login, yang login adalah si A. Si A adalah kasir misalkan. Kemudian ketika pindah ke halaman berikutnya, kita tahu bahwa si A adalah kasir. Informasi disimpan di dalam session. Gitu ya. Nah, secara fisik sendiri, session itu disimpan di browser, di klien. Bisa juga, ada juga yang kita ubah, session itu disimpan di dalam database atau tabel. Namun dalam kuliah ini kita membahas session yang disimpan di browser, gitu ya. Nah, biasanya session itu juga digunakan untuk pemanfaatannya ya, secara umum. Yang paling sering dipakai itu untuk login. Ya, login. Jadi menyimpan nama, level, kemudian kapan login. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kasus kita yang kemarin, kita ngelanjut kemarin ya. Kemarin itu kan nggak ada login ya. Oke, ini kan nggak ada login ya. Oke. Nah, gimana kalau kita ingin memberikan login supaya orang itu nggak bisa ngakses ini secara langsung? Begitu ya. Jadi misalkan, jadi karena di sini sudah ada indeksnya ya, indeksnya kan langsung ke sini ya. Jadi nanti dia akan cek alurnya ya. Ini alur dari aplikasi yang sudah ada, jadi nanti Anda bisa desain alur sendiri sesuai dengan aplikasi Anda ya. Jadi alurnya ini dicek dulu apakah sudah login, begitu ya. Jika belum, lempar ke halaman login. Nah, lempar itu kita menggunakan redirect ya. Jadi untuk mengarahkan halaman ke halaman yang lain. Redirect. Itu ya. Kita bisa pakai header langsung, header location. Nah, nanti contohnya ada di sini. Ya. Oke. Kemudian jika sudah login,
Jika sudah login, nah oke. Pada halaman login, misalkan dalam kasus ini kita membagi menjadi 2 level ya, atau 3 level lah ya. Dicek ya, apakah guest tamu, kemudian apakah dia kasir ya, kemudian apalagi ya, dapur, misalkan aja ya, itu aja lah, guest, kasir, guest sama kasir gitu aja lah ya, guest atau kasir. Jadi kalau guest nanti dia bisa login, bisa order namun tidak bisa hapus, misalkan gitu ya. Kasir bisa cek order, tidak bisa tambah, misalkan ya. Kemudian bisa CRUD menu, misalkan seperti ini. Ya. Nah, kemudian ketika login itu memang biasanya menggunakan tabel login ya. Jadi ada tabel yang digunakan untuk menyimpan data login. Ya. Namun dalam contoh ini kita praktisnya aja ya. Kita nggak pakai tabel login, kita pakai programming yang ada di dalam PHP saja. Cuman implementasi idealnya memang di tabel login ya. Jadi di tabel login itu biasanya ada username, kemudian password, kemudian ada levelnya. Dia levelnya apa gitu ya. Level itu tadi ya, apakah dia guest atau kasir atau mungkin ada level yang lain. Setiap level memiliki hak akses yang berbeda. Ya, oke. Kita buka ininya dulu ya. Nah, kita detailkan ya, dicek dulu apakah sudah login, jika belum, oke. Nah, di sini di detailnya, kembali ke teori ya. Jadi nanti ketika kita membuat session itu kan harus ini dulu ya. Ada start session, ini contohnya ya. Start session, kemudian kita bisa akses variabel sessionnya menggunakan variabel global $_session. Ya. Kemudian di dalamnya pakai index, gitu ya. Misalkan kita nanti akan ngecek di dalam sessionnya itu ada variabel yang namanya isLogin. Kalau isLoginnya itu isinya adalah true, berarti dia sudah login. Kalau isLoginnya itu false atau kosong, maka dia belum login. Sebagai contoh gitu ya. Oke. Indeks. Ya, kita cek di sini. Kemudian struktur sessionnya nanti kita desain lagi ya, kita desain sekalian ya. Jadi di sini ada login, kemudian ada nama, kemudian ada level. Ya, sekalian ya. Sekalian. Levelnya tadi ada 2 ya, ada guest atau kasir ya. Oke. Di sini kita bisa cek. Saya taruh di sini. Pertama session start dulu. If is set. Kita cek dulu ya. Apakah ini ada isinya gitu ya. Ada isinya. Ya. Dia ada isinya enggak gitu. Kalau dia ada isinya, kalau dia isinya true berarti oke kan gitu kan ya. Sudah login. Kalau dia tidak ada, else, nah ini kita redirect. Kita redirect ke halaman login. Ke halaman login ya tadi ya. Oke, kita copy aja. Ini URL-nya adalah ya. Login.php.
Oke. Kita refresh. Nah, karena dia belum ada sessionnya, dia dilempar ke login.php. Login.php belum ada ya. Nanti ya. Kemudian kita siapkan login.php ya. Saya copy dari index aja. Index saya duplicate, saya kasih nama login.php. Oke. Di sini saya tutup dulu. Menunya nggak ada. Kita refresh dulu ya. Login. Oke. Warungku. Sorry. Warungku. Atau sebagai guest. Nah, atau Anda sebagai guest. Nah, guestnya itu nanti kita kasih link ya. Kita kasih link. Kalau dia sebagai guest, kita langsung arahkan ke kemarin ada ya order. Sorry. Order. Oh, sorry. Kemarin pembelian. Pembelian orders.php yang ini. Kita arahkan ke yang tambah order. Oke, kita copy. Cek dulu ya. Kita balik lagi. Refresh. Nah, guys, nanti dia langsung ke sini gitu ya. Cuma nanti yang ini kita buang kalau dia sebagai guest. Oke, sekarang halaman login dulu. Kita ambil dari contoh yang sudah ada. Ya, saya ngambil contoh ini aja ya. Tes dulu ya. Sorry. Atau Anda sebagai guest, silakan login atau Anda sebagai guest. Oke, guestnya kita taruh bawah. Mana ini? Kita taruh bawah. Oke, sekarang kita perbaiki ya. Silakan login. Nama user, oh bukan email address. Nama user di sini tabnya adalah teks ya. Kemudian ini nggak usah pakai, kita nggak pakai ini ya. Name-nya aja. Username gitu ya, diingat-ingat. Kemudian passwordnya, name-nya pwd ya. Kita ingat-ingat. Terus ini apa ini? Blackbox usah. Kita buang. Kemudian register ini juga kita buang. Oke, kita cek lagi. Oke ya, sign in atau Anda sebagai guest gitu ya. Oke, sudah. Terus jangan lupa kalau form itu mesti ada actionnya ya. Ini saya kasih ini supaya turun ya. Form di sini harus ada actionnya. Jadi nanti dia lari kemana begitu ya. Actionnya, kemudian ini nanti lari ke login. Login action.php.
kemudian apa namanya, metodenya post. Oke, kita cek dulu, refresh. Oke, kita sign in. Sebentar, refresh, sign in. Bentar, yang salah button. Sebentar ya, kita cek dulu ya. Ini kenapa dia nggak mau beraksi? Kita cek sebentar. Form action bla bla bla. Penutup formnya sudah. Button submit. Ini harusnya pakai ini aja juga nggak apa-apa ya, tapi dia kok mana? Kita cek dulu. Oke, sudah betul ya. Ini kita arahkan lagi, metodenya adalah post. Kita cek lagi sebentar, kita refresh, sign in. Oke, dia akan nyari login action.php. Baik ya, kita lanjutkan. Kita copy ya dari index aja, kita duplikat. Oh sorry, dari ini aja, dari order, dari menu. Saya copy dari sini, saya duplikat, saya taruh di folder depan, namanya index action, login action .php. Kita buang. Ini apa ini? Oh ya, ini juga kita buang dulu ya. Oke, ini include, kemudian kita pakai post ya. Postnya tadi ada username-nya, kemudian sama, oke ini kita hapus dulu ya biar nggak bingung, sama password PWD. Oke, sama PWD ya. Nah, logikanya harusnya username dan password ini kita cek di database, di tabel ya, tabel login. Kita ngecek username itu ada atau enggak, kemudian kita ambil passwordnya, kita bandingkan passwordnya sama atau tidak. Kalau sama berarti loginnya sukses, kalau nggak sama dia berarti tidak sukses. Nah, dalam contoh ini kita kita skip ya, jadi kita menggunakan ini aja, menggunakan logic aja di sini ya. Jadi kalau misalkan ya, kalau username-nya ini, kasir gitu ya, berarti benar gitu ya, berarti benar. Else, tes dulu ya. Tes dulu. Ini passwordnya invalid ya.
Jadi kalau tadi apa? Kasir, loginnya valid. Ya, kita pakai itu aja ya. Ya. Ini buat contoh untuk memahami session aja. Nah, selanjutnya ini kalau dia passwordnya invalid, sessionnya kita destroy. Jadi jangan lupa session start. Terus tadi kita udah sepakat mau apa tadi? Ada 3 ya. Ada 3 ini. Jadi kalau passwordnya invalid berarti loginnya kita kosongin gitu ya. Kosong. Nah, sementara kalau ini dia true, username sama dengan uname. Dan levelnya adalah kasir. Oke. Nah, kita bisa nambahkan login yang lain ya. Contoh aja ya. Kalau dia login sebagai kasir atau dia login sebagai misalkan Budi dengan password 1234. Kita bisa nambahin lagi yang lain, or lagi yang lain. Ini cuman sekedar contoh aja untuk ngetes. Kalau kita pakai ngawur, ya dia invalid ya. Nah, is login ya ini line 212223 dia error karena ini kan belum pernah di set ya. Jadi memang kita harus pakai if set gitu ya. If is set baru diginikan. Is login ini membela. Nama sama 21 is set. If is set. Tes sebentar. Oke, jadi kalau habis if kan harus dalam kurung ya. Ini dalam kurung terbuka, jam tutupnya ada. Ini tadi belum ada kurungnya bukanya dan tutupnya. Oke. Sementara kalau dia pakai Budi, passwordnya Budi, salah juga gitu ya. Tapi kalau dia pakai Budi 1234 agak loading. Masih salah. Saya ulangi lagi ya. 1234. Budi username Budi 1234 kok salah ya? Jika username kasir dan password kasir atau username Budi dan password 1234 maka saya ulangi lagi ya. Budi password ini namanya Budi 1234 login. Kok salah ya? Kita cek dulu. Echo print add. Kita pakai $post langsung ya. Biar ketahuan isinya. Password invalid. Salahnya di mana? Jika username sama dengan Budi, cek lagi sebentar. Kasir login valid, oke. 16 17. Dia bilang apa ini? Oh, oke, sorry. Ini belum di set ya. $_session.
set value ya, bukan sama dengan ya. Ini juga salah nih. Waduh, ini salah juga ini. Bukan perbandingan, sama dengannya 1. Ini kasir loginnya valid. Kalau Budi kok kenapa dia salah ya? Budi 1 2 3 4. Passwordnya invalid. Apa yang salah? Ini di oke. Jika atau oke, pipe. Apa ya masalahnya ya? Sama aja, sebenarnya nggak ada masalah nih. Ini salahnya di logikanya ya, nanti sambil kita cek pelan-pelan. Jika ini atau ini true, jika ini atau 1 2 3 4. Oh, salahnya di sini guys. Ini harusnya bukan. Ya, kita ulangi ya. Ya, login valid ya. Ini nih. Password kan ngambil dari inputan PWD ya, bukan insitan gini. Ya, sudah ketemu. Oke. Nah, kalau passwordnya udah benar, ini kita redirect ke login. Kita redirect ya. Bukan redirect ke login, ke index, sorry. URL-nya langsung aja lah. Belajar gitu ya. Belajar, terus ini. URL ini bisa langsung kita tulis di sini ya. Boleh ya, cuman ini kan untuk memudahkan aja. Nah, login valid. Nah, di sini dia dilempar di sini ya. Ini nggak ada logout-nya ya, harusnya kita tambahin logout. Ya, jadi apa namanya? Karena di ini sudah ada sessionnya, sudah is loginnya true, maka ketika indeks dia ngecek, oh is loginnya true nih, ya udah dia nggak ngapa-ngapain, nggak dilempar ke login lagi, gitu ya. Oke, sekarang kita mau nambahin sesuatu di sini. Ini tadi, oke, kita nambahin menu logout ya. Logout dia larinya ke logout. Ya, nggak ada, belum ada. Kita buatkan dulu di depan belajar indeks materi login copy login action aja ya. Kita copy, kita duplikat namanya logout. Oke, di sini yang kita lakukan cuman ini aja ya. Koneksi nggak usah. Kita langsung ini aja. Gini ya. Ya. Kemudian kita redirect ke ini nggak usah. Kita redirect ke halaman login. Kita redirect ke halaman login. Kita redirect ke belajar juga nggak apa-apa, dia akan kelempar ke halaman login. Ya. Oke. Sekarang balik login lagi ya. Kasir. Passwordnya adalah kasir. Oke ya, masuk ke sini. Kemudian di sini saya mau menambahin sesuatu. Bukan tadi indeks ya. Indeks. Sebentar ya, saya tes dulu. Ini saya bisa nambahin teks di sini nggak? Salah 4. Kalau nggak ada di sini aja, di luar aja ya.
Di sini aja lah. Nah, selamat datang, gitu ya. Nah, di sini karena kita punya session, maka dia akan tahu siapa ini yang sedang login, begitu ya. Session start, jangan lupa. Kemudian selamat datangnya tadi kita tampilkan. Session nama. Sorry, session start. Oh, ini nggak perlu ya berarti ya. Session startnya nggak usah, karena dia sudah di start. Oke. Cek dulu ya, kenapa dia tidak tersimpan. Harusnya session, $session. Oke, kita cek dulu sebentar. Login action is $session nama, $session nama. Oke, saya copy ya, takut salah. $session nama, oke sama. Kita logout dulu, kita tes dulu di sini, karena sessionnya nggak tersimpan ternyata. Login action, kita cek dulu isi sessionnya ya. Echo print r $session. Oke. Jadi kalau dia login sebagai kasir, passwordnya kasir. Ini ya, is login 1, nama kasir, level kasir. Betul udah. Oke, ini udah benar. Oke, kita cek dulu. Di sini. Oh, session startnya ini udah ada ya. Makanya di bawah nggak mau dia. Oke, kita cek dulu isi sessionnya. Sama dengan cara yang tadi. Mana tadi? Ini ya. Ini tadi dia bilang ada ini, kita buka ulang. Indeks. Ya. Kita buka ulang, kita tampilkan isi sessionnya di sini. Sudah betul ya, nama kasir. Oke. Kayaknya ada yang salah di sini deh. Kalau sini langsung memang bisa dia. Nggak bisa kan. Is login. Nama kasir, level kasir. Ya, ada yang salah sebentar ya. Harusnya dia, karena di sini dia udah kebaca sebenarnya. Tapi ya, udah kebaca ya. Session nama, oke. Oh, alah. Lagi-lagi typo ya. Ya, lagi-lagi typo. Saya baru sadar, ininya belum ada. Yang ini nggak usah ya, karena session startnya udah di depan. Echo-nya belum ada. Ya, selamat datang kasir. Kenapa? Karena loginnya pakai nama ya kasir. Kalau namanya Budi, selamat datang Budi. Ya. Jadi dia taunya yang login Budi, padahal loginnya itu di halaman PHP yang lain, itu dari session. Ya. Oke. Kemudian sebagai contoh misalkan kita punya level yang lain ya, misalkan ya kita mau nampilkan levelnya ya. Selamat datang Budi gitu ya. Titik, kemudian level Anda PHP lagi. Level.
Ya, level Anda adalah kasir. Misalkan kita membuat aturan nih, kalau dia levelnya kasir, dia tuh cuma bisa lihat pesanan aja, nggak bisa nambah menu. Begitu ya. Misalkan begitu. Nah, kita bisa atur dari session juga. Ya. Tadi kita nambahin login action, tadi kan cuman ini ya, apa namanya? Ini login valid kasir. Ya. Terus misalkan kita punya lagi yang lain nih, else if. Ya. Kalau di sini ini untuk yang admin misalkan, untuk yang admin. Login valid tapi ini yang admin. Ini levelnya adalah admin. Oke ya. Misalkan kalau admin itu username-nya beda ya. Kita buat beda di sini. Kalau dia admin atau username-nya berbeda, misalkan bos misalkan dengan password 1234. Ya, kita logout. Kalau dia admin. Nah, level Anda admin gitu ya. Logout bos 1234. Nah, dia level Anda admin ya. Jadi sekali lagi ini harusnya ngeceknya bukan pakai if ya, tapi mengambil isi dari tabel login ya. Saya tidak menyontohkan itu. Nah, kemudian kita atur nih, kalau dia levelnya itu ternyata admin, maka tampilan menunya ada. Tapi kalau dia levelnya itu bukan admin, menunya nggak ada. Misalkan begitu ya. Nah, kita bisa atur nih, ini kan yang menu ya. Jadi, jika PHP lagi ya, level sama dengan admin, kan gitu ya. Maka ini ada nih. Ya, ini saya echo aja ya. Echo. Udah. Kalau pesan selalu ada. Contoh begitu ya. Ini kalau saya refresh, oke. Kalau saya logout, saya masuk sebagai kasir. Menunya nggak ada. Adanya cuman ini aja. Pesan aja. Ya, ini di pesan juga nanti ada pengecekan ya. Ada pengecekan di tabel orders.php. Oke, kita tambahin ya. Pembelian orders.php. Tabel menunya juga harus kita hilangkan. Nah, kita tinggal nambahin ini aja kan. Pertama ngecek juga nih, perlu ngecek nih, dia tuh udah login atau belum. Kalau dia belum login, lempar gitu ya. Taruh aja di sini. Ya. Jadi kalau suatu saat dia langsung buka pembelian order ini jadi nggak bisa ya. Jadi akan kelempar ya. Ini coba kita refresh dulu, dia nggak kelempar. Ya. Karena sudah login gitu ya. Terus kita tambahinnya sama yang seperti ini ya. Untuk yang menu. Nah, yang ini. Ya. Gitu ya. Kembali ke warungku, logout kalau dia sebagai bos 1 2 3 4 ya. Dia klik pesan, menunya juga ada. Karena dia levelnya adalah admin. Ya, levelnya adalah admin. Itu ya. Nah, nanti yang tadi apa ini? Pembelian menu ya, nanti diperbaiki ya. Cuman masalah link aja. Nah, setelah kalau dia logout, dia sebagai guest langsung di sini nih. Nah, ini nanti dimatikan juga ya. Jadi ini harusnya nggak bisa buka. Yang menu ini nggak bisa buka ini harusnya nih. Dimatikan pakai coding. Kalau dia tidak ada levelnya berarti menunya dimatikan. Oke, saya kira itu contoh implementasi dari session ya. Nah, saya berharap Anda implementasikan session ini tapi ditambahi dengan pengecekan di database. Begitu ya. Jadi tadi ceritanya tadi ya, username-nya kebaca kan, kemudian dari username itu password-nya apa dibandingkan ke database. Ya, ini kita belum menggunakan enkripsi ya. Kalau Anda menggunakan enkripsi tinggal nanti ditambah enkripsi ya. Nah,
Itu tadi ya, yang ini ya. Jadi SQL-nya oke. Ya, ceknya kan tadi udah dapat username dan PWD kan. Nah, kan dicek select count biasanya begini ya. Count bintang from log tabel, misalkan tabel login. Kan gitu ya. Where misalkan nama kolomnya adalah username sama dengan username tadi, and password sama dengan passwordnya. Kalau di database ditemukan berarti valid. Kalau di database tidak ditemukan berarti tidak valid. Ini boleh pakai count bintang, boleh juga select bintang gitu ya. Select bintang. Kan dia akan nanti akan menampilkan row sesuai dengan password dan login yang diinputkan. Jika ketemu berarti valid. Jika nggak ketemu berarti tidak valid. Kemudian di sini Anda juga bisa nambahkan session misalkan jam gitu ya. Anda bisa apa namanya login time. Ya, Anda bisa nambahkan. Jadi ketahuan kapan dia login, sudah berapa lama. Nanti setiap kali ganti halaman dicek juga sekarang jam berapa. Kalau dia sudah login lebih dari sekian waktu tertentu, otomatis di logout-kan misalkan. Nah, itu juga kita bisa nambahkan itu untuk keamanan. Ya, saya kira itu penjelasan untuk session. Semoga bisa diikuti. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.